Dari Ade Setiawan, Mbah Nun mendengar ulasan Mbah Nun di YouTube mendekati Tuhan dengan filsafat. Saya teringat pernah mengucapkan ke seorang sahabat bahwa saya tidak berani lagi merencanakan atau merumuskan suatu hal yang saya yakini akan berhasil, karena kenyataannya tidak sesuai harapan, terutama di bidang ekonomi. Saat ini saya hanya mengikuti setiap harinya dan memutuskan hal-hal kecil yang saya anggap baik sesuai kemampuan. Pertanyaan saya, apakah ketidakberanian saya ini adalah normal karena ketidaktahuan saya, atau penakut dan tidak punya kegigihan? Terima kasih. Ya, oke. Ya, ya. Jadi saya kembali ke apa yang pernah saya omongkan mengenai 3 langit yang ditempuh oleh manusia. Jadi langit pertama itu hidupnya manusia tiap hari itu kan ingin punya rencana, terus punya harapan, berharap. Terus harapan tuh ada yang lemah, halusinasi, mimpi atau fantasi ya. Nah, kalau fantasi ini kan tidak bisa kemana-mana, tapi kalau itu harapan yang dikerjakan dengan amal soleh dan kerja keras, kan dia akan sampai ke langit 2 yang namanya, ini saya sudah lakukan semua ini kok, semua persyaratan sudah saya penuhi, maka saya punya keyakinan bahwa ini akan bermanfaat, bahwa ini akan laku, bahwa ini akan dipakai orang dan seterusnya. Nah, di langit kedua adalah langit keyakinan. Nah, mungkin keyakinan kita tidak tepat sehingga harapan kita ternyata tidak terwujud, tidak bisa mencapai langit 3. Langit ketiga adalah langit kepastian. Nah, langit kepastian memang bukan milik manusia dan kita tidak usah loncat ke sana, karena Anda tidak bisa memastikan apapun dalam kehidupan ini, ke dalam dirimu maupun keluar dirimu. Jadi langit ketiga ini milik Allah dan itu otoritas Allah, kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak bi yang lain-lain. Tetapi juga kita jangan lantas tidak berani ke langit keyakinan. Untuk menyambung harapan menjadi keyakinan kan bisa pakai ilmu, bisa pakai pengalaman, bisa pakai kerja keras. Saya cuma pengen, tapi kemudian saya kerjakan, akhirnya saya yakin bahwa ini kan gitu. Jadi, tetapi keyakinan juga jangan kebablasan ke kepastian. Karena kepastian itu tetap tidak di tangan manusia. Nah, oleh karena itu, Mas siapa tadi? Jangan lantas putus asa, turun ke langit pertama. Kalau Anda sudah mengerjakan dengan rasional, dengan benar, dengan kerja keras, dengan ketekunan, dengan ketulusan ya, dengan kejujuran khususnya, maka Anda boleh bertahan di langit keyakinan. Bahwa keyakinan Anda itu pada hari ini belum terwujud sebagaimana yang kamu hitung sebelumnya, tidak berarti besok tidak terwujud. Kalau hari ke-100 belum terwujud, tidak berarti hari ke-101 tidak terwujud. Jadi itu yang namanya tawakal, itu yang namanya sabar dan tawakal. Jadi kita memang tidak bisa punya kepastian karena itu langit ketiga. Tapi kita tidak boleh lantas belendrek terus kita terjatuh terkapar di langit pertama yang hanya bisa berangan-angan sehingga terus tidak berani berinisiatif untuk gini untuk gitu. Tetap harus kerja keras, tetap harus punya harapan, tetap harus membangun sesuatu. Kemudian menjelang langit 3 kita tawakalkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tidak tega kepada Anda sehingga nanti hari ke-102 itu Anda mendapatkan kepastian dari Allah. Itu kira-kira. Jadi ojo terus belender, jangan terus putus asa gitu. Anda boleh putus asa terhadap diri Anda dan terhadap keadaan dunia, tapi tidak boleh putus asa bahwa Allah Maha Sayang, Maha Pengasih, bahwa Allah itu yang memegang kepastian, bahwa Allah itu akan memberikan pertolongan. Itu tidak boleh putus asa. Kalau putus asa kepada keadaanmu tidak apa-apa, tapi kalau putus asa bahwa Allah akan menolong itu tidak boleh. Itu yang namanya kafir kan gitu. Ngoten Mas Rikmo. Begitu makanya istilahnya adalah sing penting yakin, bukan sing penting ingin atau sing penting pasti. Tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian. Gitu. Nek carane wong dagang kuwi wis cetha aku badi, yakin aku badi, nah urung ning njero sak gitu. Belum masuk saku. Nah, yang memasukkan uang ke saku itu Allah. Kita tidak bisa memastikan bahwa uang itu akan kita saku. Kita hanya meyakini. Jadi tolong belajar beda antara keyakinan dengan kepastian. Jangan keyakinan bablas nang kepastian,
Terus nanti kalau Anda kecewa, Anda melendrek, turun, jatuh ke angan-angan. Terus akhirnya berfantasi, berhasil, atau kemudian menyalahkan semua yang lain, termasuk diri Anda, sehingga Anda kemudian tidak melakukan apa-apa kan gitu. Jangan sampai terjadi. Ya begitu Mas Ade Setiawan. Dari Sugi, Mbah, jemaah dari Surabaya. Mbah mau bertanya, dalam perjalanan hidup, apakah sudah pasti manusia akan selalu dihadapkan pada fase taat, balak, nikmat, maksiat? Lalu bagaimana agar dalam setiap fase yang dilalui hati tetap istiqomah kepada Tuhan, termasuk protes kepada Tuhankah apabila kita menyesali sesuatu keputusan yang sudah terjadi di masa lalu? Iya. Saya sebenarnya tidak pernah mendengar terminologi urutan taat, balak, nikmat, maksiat, saya juga belum pernah. Belum mendengar. Jadi ini mungkin ada dari gurunya apa dari baca apa dia. Saya tidak pernah mendengar. Tapi seluruh unsur-unsurnya kita kenal. Masing-masing unsur dari taat, balak, nikmat, maksiat itu semua kita kenal. Jadi rutenya itu jangan dipikirkan. Yang dipikirkan adalah Anda istiqomah, tafakuh, meyakinkan diri Anda, menegaskan diri bahwa Anda berbuat baik, bahwa Anda berbuat soleh. Gitu loh. Nanti hidup ini ada dinamika, ada dialektika, ada romantika, ada macam-macam yang membuat kadang-kadang kita terpeleset maksiat, kadang-kadang kita terpeleset untuk laknat, kadang-kadang apa gitu ya. Nah, makanya kita istiqomah terus. Gitu ya. Pokoknya selalu waspada, namanya takwa. Selalu takwa itu artinya kita jangan sampai terpeleset ke kiri atau ke kanan, karena jalan kita menuju Allah adalah jalan takwa ini kan gitu. Jadi rutenya ya ada orang husnul khotimah, ada suul khotimah, ada yang kayak Patub ini kan tidak husnul khotimah, artinya dia tidak pernah buruk terus jadi baik. Gitu. Kalau husnul khotimah adalah akhir yang baik. Suul khotimah akhir yang buruk. Nah, Patub kan kapan buruknya Patub? Kapan saya buruk? Gitu. Artinya relatif dia baik lah. Dan jadi dia tidak perlu husnul khotimah, kan sejak awal dia sudah husnul kan gitu. Gitu kan. Jadi husnul khotimah itu juga kadang-kadang dipakai oleh orang secara sembarangan. Orang mati dibilang mudah-mudahan husnul khotimah. Oh, berarti gue nuduh gue tahu elek kan gitu kan. Husnul, iya toh? Iya. Itu kan tahap di mana endingnya baik, berarti sebelum ending dia tidak baik, mungkin buruk atau tidak baik. Nah, jadi kita kalau bilang mudah-mudahan husnul khotimah, berarti kita mengandaikan dia ini orang jelek, tapi mudah-mudahan endingnya baik kan gitu kan. Jadi ini juga kadang-kadang secara kultural itu juga lucu gitu loh. Jangan bilang gitu loh, dia dari dulu baik kok. Dari kecil dia sudah baik kok, dia tidak pernah maling, tidak pernah korupsi, tidak pernah bunuh orang, tidak pernah ngutil, tidak pernah jambret, tidak pernah yang batil-batil lah. Meskipun tidak bersih seperti Nabi gitu ya, tapi pokoknya tetap relatif baik lah dari awal sampai akhir, sehingga dia bukan husnul khotimah, husnul hayat. Dia memang hidupnya baik sepanjang hidupnya gitu ya. Meskipun tidak kualitas baiknya tidak seperti Nabi atau para aulia gitu ya, tapi pokoknya relatif baik. Jadi saya nanti kalau ada teman kita meninggal, tidak usah bilang semoga husnul khotimah, sebab di balik itu ada tujuan bahwa dia dulu pernah berbuat buruk dan seterusnya kan gitu. Termasuk protes kepada Tuhankah apabila kita menyesali suatu keputusan atau keburukan yang sudah terjadi di masa lalu? Kok protes kepada Tuhan gimana? Itu yang disuruh Tuhan, itu yang disebut taubat, ya toh? Oh iya. Baik toh, itu justru yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyesali yang buruk-buruk dari yang hari kemarin. Terus sekarang taubatan nasuha, dari taubat yang total, taubat yang abadi, kan gitu kan, taubat yang daim, gitu, taubat yang terus menerus, itu yang konstan, gitu loh. Bukan kok dimarahi Allah gimana, lo ya kan justru harus menyesali apa yang buruk-buruk yang kita lakukan kemarin kan gitu. Kok malah dimarahi Allah? Ini pertanyaan ini lahir dari konsep berpikir yang saya juga tidak paham itu. Kok pertanyaannya kayak gitu? Menyesali kesalahan kok dimarahi Allah itu gimana? Iya. Ya justru menurut saya, menurut Allah kamu harus menyesali kesalahan kamu. Harus tobat. Ya, harus tobat yang gitu. Begitu. Oke.